لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengecek kesiapan tenda yang akan digunakan jemaah pada saat puncak haji di Arafah. Tak hanya tenda, saudara, sejumlah fasilitas juga dipastikan siap digunakan oleh jemaah haji. Tenda-tenda di Arafah mulai dirapikan dan juga ditata jelang puncak musim haji pada awal Juni nanti. Pengecekan tenda Arafah merupakan sebuah proses penting dalam persiapan haji. Proses ini dilakukan untuk memastikan tenda yang akan digunakan jemaah haji dalam keadaan baik, aman dan juga nyaman, serta memiliki fasilitas yang memadai, khususnya saat jemaah haji melakukan wukuf di Arafah. Selain fasilitas untuk istirahat, PPIH juga memastikan bahwa ketersediaan air akan mencukupi bagi seluruh jemaah haji. Saat beribadah sholat berjamaah di Masjid Nabawi, tidak jarang ada jemaah yang lupa jalan pulang menuju hotel, apalagi mereka belum lama tiba di Madinah. Meski begitu, jemaah tidak perlu khawatir, sebab di Masjid Nabawi terdapat sejumlah petugas haji yang siap siaga untuk mengantarkan jemaah kembali menuju ke hotelnya. Meski malam semakin larut hingga perubahan cuaca tidak menyurutkan semangat jemaah haji menjalankan ibadah sunnah di Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi. Di tengah keramaian di Masjid Nabawi itulah, Marfuah dan adiknya, jemaah haji asal Indonesia, terpisah dari rombongannya. Dua kakak beradik ini hanya bisa terduduk lemas di depan salah satu gerbang keluar Masjid Nabawi. Ia tak bisa menghubungi teman rombongannya karena teleponnya mati. Sayangnya Marfuah tidak bisa kembali ke hotel karena tidak hafal dengan nama dan wilayah hotel tempat dia dan rombongan menginap. Tidak hanya Marfuah, petugas haji juga menemukan Mispari, salah satu jemaah yang juga tersesat. Beruntung dia membawa HP hingga petugas menghubungi rekannya dan menanyakan lokasi hotel. Mispari pun juga mengaku kehilangan sandalnya di Masjid Nabawi. Petugas pelindung jemaah akhirnya tiba dan membantu para jemaah haji yang tersesat untuk kembali ke hotelnya. Alhamdulillah, untung keingat langsung dari mana sih ke kan, kalau sasar cari aja pegawainya petugasnya haji, jadi ya begitu hilang langsung saya aja cari aja tadi tuh. Saya kan ngejar masnya ini jalannya jauh juga, jadi kita nggak kuat jalannya kan, jadi ya Insya Allah ya, kita bantu ya Bu ya, lancar ibadahnya Ibu, jaga kesehatan Ibu ya Bu. Mohon doanya ya Bu buat petugas. Ada doanya nggak Bu buat petugas aja? Mudah-mudahan aja jadi amal niatnya. Amin. Jemaah yang tersesat saat beribadah di Masjid Nabawi ini bukan kali ini saja. Selain kondisi fisik jemaah, petugas juga harus memperhatikan kondisi dan cara komunikasi jemaah yang berbeda-beda. Dari bahasa sama dari kesehatan dari yang kita bantu itu, karena kalau dia sudah lanjut bahasa Indonesia bersusah, nah itu terkena itu bahasa daerah kita tidak tahu. Karena yang kedua dari kesehatannya tidak bisa jalan. Jemaah haji diimbau untuk mencatat maupun memfoto nomor dan nama hotelnya sebelum bepergian keluar hotel ataupun ke area masjid. Tidak hanya itu, jemaah juga diimbau membawa dokumen dan kartu ID yang berisikan barcode untuk memudahkan petugas mencari informasi hotel dan rombongannya hingga akhirnya bisa mengantar jemaah. Melvia Mevitri, Kompas TV, Madinah, Arab Saudi. Jelang berakhirnya pemberangkatan jemaah haji gelombang pertama di Asrama Haji Embarkasi Surabaya, masih ada 20 orang jemaah haji yang tertunda keberangkatannya. 20 orang jemaah haji yang masih tertunda, diantaranya 10 orang jemaah sakit dan 10 orang jemaah pendamping. Pergantian kursi kosong yang ditinggal jemaah sakit sedikit mengalami kendala akibat adanya aturan syarikah dan membutuhkan waktu yang lama untuk mendatangkan jemaah pengganti ke asrama haji.
Jemaah tunda berangkat karena sakit akan tetap diberangkatkan bersama dengan kloter berikutnya yang masih satu syarikah. Namun harus dipastikan kondisi kesehatan pulih dan juga layak terbang. Sebelum berdasarkan syarikah, kita itu lebih mudah mencari pengganti, pokoknya yang bersedia ya, terutama di wilayah dekat embarkasi ini, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto itu siap untuk menggantikan. Tetapi dengan sekarang itu berdasarkan syarikah, maka kita harus mencarikan yang sama. Nah, oleh karena itu kami merubah jadwal yang semula berbasis kabupaten kota, kami rubah berbasis syarikah. 2 lansia jemaah haji asal Kabupaten Bengkulu Selatan dan Lebong meninggal dunia setelah sempat dirawat di Rumah Sakit King Salman, Arab Saudi. Jemaah haji yang meninggal dunia yakni Sayyidun Basirun berusia 76 tahun asal Kabupaten Bengkulu Selatan dan Syahrul Hadi 69 tahun asal Kabupaten Lebong. Keduanya diketahui memang memiliki riwayat penyakit, namun mereka dalam kondisi sehat saat diberangkatkan ke Arab Saudi. Almarhum akan disolatkan di Masjid Nabawi dan dimakamkan di permakaman Baqi, Kota Madinah. Ya. Udah diambil, Nek, selimut. Ya, selimut. Ya. Jaket ada, Pak. Hari pertama dirawat di ruang perawatan biasa dan 3 hari selanjutnya beliau karena semakin menurun dirawat di ICU. Sertifikat kematiannya septic shock dikarenakan oleh Sheffer septic dan disebabkan oleh urinary tract infection, yaitu penurunan tekanan darah akibat infeksi bakteri dan kuman yang menyebar ke seluruh tubuh. Seorang jemaah haji kloter 1 embarkasi Makassar meninggal dunia di Madinah. Rahmat Slamet yang berasal dari Maros tergabung dalam kloter 12 berangkat ke Tanah Suci pada 9 Mei yang lalu. Dari keterangan petugas haji di Madinah, almarhum mengeluhkan sesak napas pada Rabu sore dan sempat mendapatkan perawatan. Namun kondisinya terus menurun dan meninggal pada Rabu 14 Mei 2025. Hingga saat ini, saudara, jumlah jemaah haji asal Makassar yang meninggal dunia berjumlah 2 orang. Jenazah keduanya dimakamkan di Madinah. Memang punya riwayat sesak napas dan seusai melaksanakan sholat itu beliau kemudian sesak dan kemudian ditangani sama petugas dan dipanggil sama Allah SWT. Dengan adanya kabar meninggalnya Bapak Rahmat Slamet ini, maka total jamaah asal embarkasi Makassar yang wafat di Tanah Suci itu ada 2 orang. Pemerintah Arab Saudi menerapkan penempatan jemaah berdasarkan syarikah atau perusahaan penyedia layanan jasa. Terkait dengan hal ini, pemerintah Indonesia meminta Arab Saudi memberi perhatian soal penempatan jemaah suami istri maupun jemaah lansia. Pelaksanaan haji tahun ini, pemerintah Arab Saudi menerapkan kebijakan syarikah. Ada 8 syarikah yang menjadi mitra kerja pemerintah Indonesia dalam melayani jemaah di Tanah Suci. Kebijakan 8 syarikah atau perusahaan penyelenggara layanan haji ini membuat panitia penyelenggara haji harus menjadwal ulang keberangkatan jemaahnya. Tanggal 7 Mei itu ada Zoom bersama Pak Dirjen PHU bahwa kita dapat teguran karena yang berangkat itu terdiri dari berbagai syarikah yang menyulitkan penanganan di sana. Oleh karena itu kemudian kita diminta untuk memberangkatkan berdasarkan syarikah. Selanjutnya Kementerian Agama itu kemudian bernegosiasi dengan pemerintah Saudi bahwa ini ada hal yang perlu diperhatikan, menjadi hal yang harus ditangani secara khusus, yaitu terkait dengan pasangan suami istri, dengan penggabungan mahram, dengan pendampingan lansia dan juga sakit. Nah itu sekarang sudah diakomodir.
Kementerian Agama Republik Indonesia merespon ada perbedaan dalam penyelenggaraan haji tahun ini atau syarikah dalam pelayanan jemaah. Tahun ini, Saudara, Kementerian Agama bekerja sama dengan 8 syarikah atau penyedia layanan haji di Arab Saudi dari sebelumnya hanya 1 syarikah. Hal ini yang memungkinkan adanya perubahan dalam sistem pelayanan terutama saat pelaksanaan puncak haji nanti. Bagaimana kita ketahui tahun ini kita penyediaan layanan haji bagi jamaah kita di Arab Saudi dilakukan oleh 8 syarikah penyedia layanan. One kloter, one syarikah. Itu idealnya begitu. Namun karena sejumlah dinamika teknis ya menjelang keberangkatan seperti ya keterlambatan visa, perubahan manifest keberangkatan, serta sinkronisasi data penerbangan, ada beberapa kloter dengan jemaah yang berasal lebih dari 1 syarikah. Ini tidak bisa dihindari. Alhamdulillah sampai 11 hari operasional kedatangan jamaah di Madinah, tantangan ini dapat termitigasi ya, secara perlahan terurai masalahnya. Yang terpenting jamaah itu tetap menerima layanan dasar. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, menyenangkan orang lain tidak terdengar buruk, tetapi menyenangkan orang lain dengan cara yang salah dapat berdampak buruk pada diri sendiri. Salah satunya menjadi orang yang susah bilang tidak di dunia kerja atau lebih dikenal dengan people pleaser. Apa konsekuensinya? Kompas Bisnis akan mengulasnya untuk Anda bersama Putri Oktaviani.